Suku Polahi adalah kelompok etnis terasing yang mendiami hutan pedalaman Gorontalo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Polahi adalah masyarakat pelarian zaman dahulu yang melakukan eksodus ke hutan karena takut dan tidak mau dijajah oleh Belanda, sehingga menjadikan mereka sebagai suku terasing sampai dengan saat ini. Suku ini mengasingkan diri sekitar abad ke-17 dan kini hidup di pedalaman hutan daerah Boliohuto, Paguyaman, dan Suwawa, Provinsi Gorontalo. Konon menurut cerita masyarakat setempat, orang Polahi adalah pelarian pada zaman penjajahan Belanda. Dalam bahasa Gorontalo, Polahi berasal dari kata lahi-lahi yang artinya pelarian atau sedang dalam pelarian. Polahi adalah pelarian pada masa penjajahan Belanda yang takut atau tidak mau membayar pajak, yang kemudian tinggal di pedalaman hutan, salah satunya di lereng Gunung Boliohuto di Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Kendati demikian, hal ini menjadikan orang Polahi hidup beradaptasi dengan kehidupan rimba. Setelah Indonesia merdeka, sebagian keturunan Polahi masih tetap bertahan tinggal di hutan. Sikap anti-penjajah tersebut masih terbawa terus secara turun-temurun, sehingga orang lain dari luar suku Polahi dianggap sebagai penindas dan penjajah. Hidup dalam keterasingan selama berada di pedalaman hutan membuat orang Polahi tidak terjangkau dengan etika sosial, pendidikan, dan agama. Keturunan Polahi menjadi warga masyarakat yang sangat termarginalkan dan tidak mengenal tata sosial pada umumnya. Polahi juga tidak mengenal ilmu baca tulis, serta masih menganut suatu kepercayaan lokal. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah dialek Polahi dalam bahasa Gorontalo. Suku Polahi hidup dari bercocok tanam ala kadarnya dan berburu binatang seperti babi hutan, rusa, serta ular sanca. Suku Polahi juga belum mengenal pakaian seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, hanya memakai penutup kemaluan dari daun palma dan kulit kayu. Rumah suku Polahi sangat sederhana, tak berdinding, dapur dibuat di tengah, dan juga berfungsi untuk penghangat badan. Suku Polahi juga tidak bersekolah dan menikmati fasilitas kesehatan modern. Untuk menuju ke tempat suku Polahi, diperlukan waktu sekitar 7 jam dengan berjalan kaki menaiki gunung dari pusat kota Gorontalo. Orang Polahi sangat terbelakang, tak hanya karena keterpencilan dan tak mempunyai pendidikan formal, bahkan dalam kebudayaan suku Polahi tidak mengenal hitung-menghitung dan tidak mengenal nama hari dalam kalender. Beberapa peneliti berhasil menemui orang Polahi ketika mereka turun dari atas gunung. Angka maksimum yang dapat dihitung adalah 4. Selebihnya adalah banyak. Sebelumnya, orang Polahi hanya mengenal 2 angka bilangan saja, yakni 1 hingga 4. Orang Polahi hidup dalam kelompok-kelompok kecil di pedalaman hutan Gorontalo. Mereka mengenal 3 Tuhan dalam kepercayaannya. Ketiga Tuhan ini adalah Pulohuta, Lati, dan Lausala. Pulohuta digambarkan sebagai sosok yang hidup serta memiliki kuasa atas tanah. Konsepnya berasal dari nenek moyang. Pulohuta adalah sepasang suami istri. Bila masyarakat Polahi hendak membuka lahan di hutan, maka mereka akan meminta izin dahulu kepada Pulohuta. Selain memegang kuasa atas tanah, Pulohuta juga memegang kuasa atas hewan di hutan. Bentuk penghormatan orang Polahi kepada Pulohuta adalah jika mereka mendapat hewan buruan, bagian tertentu dari tubuh hewan itu diiris seperti telinga, mulut, dan lidah, kemudian ditaruh di tunggul kayu untuk dipersembahkan kepada Pulohuta. Lati-lati digambarkan sebagai sosok makhluk hidup yang menghuni pohon-pohon besar, serta di air terjun. Ukuran tubuhnya digambarkan kecil-kecil seukuran boneka dalam jumlah banyak. Lati merupakan pemegang kuasa atas pohon. Bila Polahi ingin menebang pohon besar atau mengambil madu lebah hutan yang terdapat di atasnya, Polahi membakar kemenyan, merapal mantera dengan tujuan menyuruh Lati pindah ke pohon lain. Lausala dalam narasi, Polahi layaknya tokoh Marvel, manusia super.
tokoh antagonis yang digambarkan sebagai sosok yang haus minum darah. Lausala ternyata bukan hanya dideskripsikan sebagai tokoh laki-laki, sebab ada juga perempuan tua yang disebut-sebut sebagai Lausala. Masyarakat Polahi membuat beberapa gambaran untuk meyakinkan bahwa Lausala itu benar-benar ada. Orang Polahi meyakini Lausala memiliki mata merah, membawa pedang yang menyala, dan ia bisa pindah dengan cepat dari balik bukit ke bukit yang lain. Menurut orang Polahi, jika ada anjing menggonggong, itu salah satu pertanda hadirnya Lausala. Perkawinan sedarah masyarakat suku Polahi hidup secara nomaden. Mereka tinggal dalam gubuk-gubuk kayu sederhana supaya mudah untuk ditinggalkan. Ketika ada anggota keluarga suku Polahi yang meninggal dunia, maka akan dikuburkan di tempat itu. Kemudian mereka akan meninggalkan tempat itu. Suku Polahi pindah untuk mencari lokasi baru lagi dengan membawa peralatan masak, pakaian, piring, gelas, dan alat lain yang bisa dipakai. Kawin dengan saudara kandung sudah menjadi hal yang biasa dalam suku Polahi. Sebagai contoh, sesepuh pada salah satu kelompok Polahi, yaitu kelompok 9, merupakan seorang kakek dengan 3 bersaudara, 2 saudara lain adalah perempuan. Kakek itu mengawini kedua saudara kandungnya ini sekaligus. Istri yang satu tak mempunyai anak, sedangkan satu lagi mempunyai 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian anaknya mengawini anaknya lagi, sehingga anaknya juga menjadi menantunya. Itulah sekilas tentang suku Polahi. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe.